Kalau mau duduk silakan duduk, kalau mau berlutut silakan berlutut. Anak-anak boleh duduk. Saudara sekalian, ada banyak metode dalam pemeriksaan batin. Hidup Kristiani itu selalu ditandai dengan pemeriksaan batin. Sore hari ini kita di hadapan Sakramen Maha Kudus. Biasanya kita malu kepada pastor, sekarang kita ada di hadapan Sakramen Maha Kudus. Kita mau memeriksa batin kita berdasarkan 8 sabda bahagia untuk membantu kita menyadari segala kekurangan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Seringkali kita melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan sebagai pribadi, sebagai umat Kristen. Kita gagal melakukan perbuatan baik yang merupakan kegagalan menerapkan hukum kasih seperti yang kita doakan pada awal perayaan Misa Kudus ketika kita mengatakan saya mengaku. Mari kita di hadapan Yesus Sakramen Maha Kudus kita memeriksa batin kita berdasarkan nilai-nilai Kristiani 8 sabda bahagia. Kita bertanya pada hati kita, pada diri kita sendiri dengan kejujuran total di hadapan Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di hadapannya. Kalau kita malu mengaku dosa di hadapan pastor, ini kita di hadapan Yesus sendiri dalam Sakramen Maha Kudus. Bukan untuk menyenangkan siapa, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaan pertama, pertanyaan awal kita di hadapan Yesus. Kapan terakhir kali saya mengaku dosa? Ada yang mungkin beberapa minggu, beberapa bulan, ada atau bahkan yang bertahun-tahun. Karena tidak cocok dengan Romo Eman, karena tidak cocok dengan Romo A, Romo B, tidak pernah datang ngaku dosa. Apakah pengakuan dosa terakhir itu adalah pengakuan dosa yang baik? Bukan karena terpaksa, tetapi karena kita rindu akan Tuhan. Apakah yang saya janjikan pada waktu saya mengaku dosa itu? Apakah janji itu sudah saya tepati? Apakah saya melakukan dosa berat setelah pengakuan dosa saya yang terakhir? Nilai Kristiani pertama adalah kasih. Jika kasih adalah menginginkan yang terbaik untuk pihak yang dikasihi, maka apakah aku telah menerapkan hukum kasih ini kepada Tuhan dan kepada sesama sebagai perwujudan kasihku kepada Tuhan? Nilai yang kedua adalah sukacita. Apakah aku mempunyai sukacita dalam melakukan tugas-tugasku? Atau aku lebih banyak mengeluh, menggerutu? Apakah aku telah memberi dengan sukacita? Apakah aku telah menjalankan tugas-tugasku dengan sukacita? Apakah aku melakukan doa dan segala penyembahanku kepada Tuhan dengan sukacita? Apakah aku membawa sukacita kepada sesama, terutama anggota keluarga dan teman-temanku?
Di dalam Injil Matius, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Apakah perkataan kehadiranku membawa damai sejahtera bagi sesama di dalam keluarga dan komunitasku? Apakah di dalam pertikaian, sengketa, perselisihan, aku dapat berperan untuk membawa damai sejahtera, atau bahkan aku menjadi bagian dari masalah? Apakah aku mempunyai damai sejahtera di dalam hatiku? Apakah aku tidak menyimpan dendam kepada Tuhan, diri sendiri maupun sesama? Selanjutnya, kesabaran. Apakah aku sabar dalam menanggung segala sesuatu, termasuk pada saat mengalami sakit penyakit, kehilangan orang yang kukasihi, permasalahan yang kuhadapi dalam keluarga maupun tempat kerja? Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Apakah aku telah dengan sepantasnya memberi waktu kepada orang tua, anak-anak, suami atau istri? Apakah aku telah memberikan sumbangan materi, waktu, tenaga kepada orang lain, gereja, masyarakat yang membutuhkan? Apakah aku sudah bermurah hati menolong orang yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan? Apakah aku sudah memberi tanpa pamrih, sudah memberi melampaui apa yang disyaratkan? Selanjutnya, kebaikan. Apakah aku telah menjadi suami, istri yang baik, yang memperhatikan kebutuhan pasanganku, anak yang baik, yang memperhatikan kebutuhan orang tuaku, orang tua yang baik, yang memperhatikan kebutuhan anak-anakku, sahabat yang baik, pemimpin yang baik bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepadaku? Apakah aku sudah melakukan dan mengusahakan yang terbaik dalam segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibanku? Apakah aku sudah menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepadaku? Sebagaimana tema yang diusung pada AAP, Aksi Advent Pembangunan, pada tahun ini, menuju gereja sinodal yang militan. Apakah aku setia kepada Tuhan dan gerejanya? Apakah aku setia dalam kehidupan doaku, membaca firman-Nya dan merenungkannya? Apakah aku setia dalam panggilan hidupku, dalam hidup perkawinan sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai rohaniwan, biarawan, biarawati? Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang lemah lembut,
karena mereka akan memiliki bumi. Apakah aku berhati-hati dalam perkataan sehingga tidak menyakitkan orang lain? Apakah aku tidak bergurau secara berlebihan sehingga dapat menyakitkan orang lain? Apakah aku tetap lemah lembut ketika dituduh, difitnah, maupun dimarahi oleh orang lain? Selanjutnya kita merenungkan tentang penguasaan diri. Apakah aku tidak membiarkan diriku terjebak dalam sesuatu yang berlebihan, hiburan-hiburan yang tidak sehat, seperti makanan, seks, belanja, berjudi, bermain, dan lain-lain? Apakah aku dapat menahan diri dari kemarahan? Apakah aku dapat menahan diri untuk tidak membicarakan kesalahan orang lain dan tidak membuka aib rahasia orang lain? Kejujuran. Apakah aku mengatakan sesuatu dengan jujur dan tidak melebih-lebihkan? Apakah aku berani berterus terang dan tidak menyembunyikan kebenaran? Apakah aku bersikap jujur terhadap keuangan yang dipercayakan oleh orang lain kepadaku? Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Apakah aku menjaga kemurnian di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatanku? Apakah aku menjaga diriku sungguh-sungguh agar tidak terjerumus dalam pornografi? Apakah aku mampu menolak guruan-guruan yang tidak pantas dan menjurus ke arah pornografi? Apakah aku mempunyai ketulusan hati dan tidak berprasangka buruk pada orang lain? Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Apakah aku tidak menyombongkan bakat, kekayaan, atau kondisi fisik? Apakah aku mau menyadari bahwa segala hal yang baik yang kumiliki berasal dari Tuhan? Apakah aku tidak terikat kepada segala yang kumiliki? Dan sudahkah aku menjadi pengelola yang baik atas segala milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepadaku dan menggunakannya untuk kemuliaan-Nya? Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Apakah aku senantiasa bertobat, berduka cita karena dosa-dosaku, atau malah aku bersuka cita dalam dosa-dosaku? Apakah aku mempunyai perhatian terhadap pertobatan orang lain? Apakah aku mau berdoa silih untuk mereka yang telah menganiaya Kristus dan gerejanya? Apakah aku mempunyai empati terhadap penderitaan orang lain?
Saudara-saudara, Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Apakah aku sudah dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran? Sejauh mana aku telah berusaha mempelajari ajaran iman Katolik? Apakah aku rajin membaca, mempelajari kitab suci maupun buku-buku rohani Katolik lainnya? Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Apakah aku tetap dapat menerima dengan lapang hati jika diperlakukan yang tidak pantas karena aku adalah umat Kristiani? Apakah aku dengan keteguhan hati memilih melakukan ajaran Kristus dan gerejanya, walaupun itu bertentangan dengan ajaran dunia dan dapat dipandang aneh oleh dunia?